يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Oke, sekali lagi mau ngucapin terutama yang baru datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai ke episode 51 dari kitab dosa besar. Maaf sebentar. Oke. Kita sampai ke bab 51 dari kitab dosa besar Al-Kabair, dan kita ngebahas sekarang tentang masalah judulnya Rainbow Cake. Yang teman-teman pasti udah tahu maksud judul itu apa. Ya, kita sekarang mulai dulu ya. Pembukaannya dulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ya, sering nanya pertanyaan ini tapi nggak apa-apa, ulang lagi karena di sini banyak yang nggak hadir juga, banyak yang nggak ikut kajian rutin Rizal. Cuma mau nanya ke cowok yang enggak deh, ke umum aja ya. Kenapa coba cowok-cowok yang gendut rata-rata pacarnya cantik-cantik? Nah, ya Sakti, masya Allah. Kenapa coba cowok-cowok yang gendut rata-rata pacarnya cantik-cantik? Jawabannya ngagetin dari Ustadz Rayhanul Bahren. Karena cowok yang six pack rata-rata pacarnya ganteng-ganteng. Masya Allah. Gak ngerti loh, jujur aja ya. Pas kemarin-kemarin gak ngerti. Pas pertama kali baca dan pas, oh maksudnya itu toh. Ya, baru ngeh. Kalian kayaknya banyak yang belum ngeh gitu ya, apa maksud ini. Oke, sekarang kita langsung bahas aja kenapa Ariza ngebahas materi ini. Alasan pertama, ini adalah materi yang di request sama anak SMA Bandung 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi? Karena requestnya di SMA ini, ya anak itu dari SMA ini gitu ya, dia nge-request, adain kajian dong di SMA saya. Karena teman-teman saya katanya, ini jangan nyalain SMA-nya ya, sama sekali gak ada hubungan dengan SMA. Ini sama sekali gak mencemarkan nama SMA ini, karena yang namanya kesalahan orang tuh gak bisa disalahin instansinya. Misal Arizal orang Islam, tapi Arizal misalnya suka maksiat, apakah yang salah Islamnya atau Arizalnya? Arizalnya. Kalian ini semangat ngomong Arizal salah. Nah, jadi tolong jangan sampai ngira bahwasanya bilang ini menjelek-jelekan sekolah ini. Tidak sama sekali. Dan ini tahu, ini mewakili semua sekolah. Pasti banyak yang kayak gini. Si anak ini bilang, yang sekarang anaknya gak ada di sini, padahal beliau yang merequestnya. Beliau dari SMA negeri sebuah SMA di Bandung, kemudian beliau mutasi ke SMA negeri 3 Bandung. Kemudian beliau bilang, kok teman-teman saya banyak yang melegalkan ini, banyak yang menganggap halalnya homoseksual sih, gimana?
Bisa dibahas nggak di SMA saya? Bisa, sok undang. Akhirnya baru kesampaiannya 1 tahun setelah ucapan itu ya. Alhamdulillah bisa ngisi lagi di sini. Dulu kajian terakhir di sini materi apa coba? Pocong versus zombie part pertama ya. Nah sekarang alasan pertama Ariza ngebahas ini adalah itu, request dari anak tersebut. Kedua adalah mungkin ada yang nanya, kenapa Ariza nggak ngisi kajian ini waktu dulu lagi panas-panasnya? Jawab, males. Kalau pas kita lagi ngisi pengajian yang mainstream, maaf ya, ketika lagi booming tentang masalah GLBT, gerak lurus berubah terus-terusan gitu ya. Kalau waktu lagi pembahasan LGBT tuh lagi booming, kemudian ada ustadz yang ngasih pengajian tentang itu, apa yang terjadi? Pasti kemungkinan besar orang-orang yang terkena LGBT tersebut nggak akan datang ke pengajian tersebut. Kenapa? Pasti ustadz ini bakalan bilang bahwasanya LGBT terlaknat, LGBT harus dibunuh, macam-macam. Masya Allah gitu. Pasti mereka nggak akan ikut kebanyakan. Makanya nunggu reda dulu dan apin pembahasan ini. Dan subhanallah, nanti kalian akan tahu bahwasanya ini hati Ariza tuh sedih banget ketika ngebahas ini. Alasannya kenapa? Nanti teman-teman bakalan tahu. Ya, nih. Itu ketiga waktu dulu lagi nge-booming banget ya di mana-mana tentang masalah LGBT. Aneh loh. Tahu nggak? Aneh banget. Di TV, salah satu stasiun TV, nggak usah disebut stasiun apa ya. Itu ada apa namanya tuh? Bukan meliput, ada sepasang gay yang ditemukan mati, dua-duanya mati patusuk-tusuk, dan itu tulisannya tuh lucu, tulisan judulnya sepasang gay mati karena diduga tidak bisa saling memuaskan satu sama lain. Ari ente bisa ngejudulin itu dari mana? Emang ngeliat gitu ya? Ini tuh sekarang media massa tuh begini banget coba. Itu kalau orang-orang cerdas nggak mungkin bisa nerima judul itu. Diduga tidak bisa membahagiakan satu sama lain. Hari ente tahu dari mana ngeliatin? Kalau ngeliatin kenapa nggak melerai aja gitu ya? Ya Allah, ini gila banget judulnya. Nah ternyata udah banyak banget yang kayak gitu ya. Dan waktu dulu juga pas lagi tahun baru tuh ada sepasang gay yang di belakang gedung sate tuh ada semacam ada rumah di sekitar gedung sate. Terus di sana ditemukan ada sepasang gay mati di kamar mandi gitu ya, dalam kondisi saling bertumpuk satu sama lainnya. Masya Allah. Dan ini ketika lagi booming-boomingnya, Ariza gak terlalu pengen ngebahas ini. Sekarang mumpung udah reda, pengen bahas ini agar mudah-mudahan nanti kalau rekamannya disebar pun banyak diantara orang-orang yang mungkin terjangkiti dengan penyakit ini bisa ngambil manfaat dari ceramah ini insya Allah. Nah teman-teman semua, mulai dulu dengan sumber atau info. Rizal nih ngambil materi ini dari mana sih? Pertama, nanti kalian bakalan banyak dapat mudah-mudahan ilmu yang manfaat dari ceramah ini. Walaupun Rizal sendiri bukan orang yang baik, tapi berusaha menyampaikan yang terbaik ya. Nah ini mendapatkan info-info ini. Pertama ketika pingin ngebuat materi ini tentang LGBT, mikir kan bakalan banyak pro kontra ya gak sih? Bakalan banyak banget. Jadi pingin tahu LGBT dari sudut pandang Islam, jelas itu yang harus diutamakan. Tapi pun pingin tahu LGBT dari sudut pandang orang-orang yang mengidap penyakit itu. Karena kalau kita ngelihat dari sudut pandang Islam, jelas itu udah jelas banget perbuatan ini terlaknat dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari sudut pandang orang yang terjangkiti penyakit tersebut, kita tanya mereka tuh kenapa dan pingin sembuh atau enggak, apa penyebab mereka menghadapi penyakit tersebut. Itu kita harus tahu agar hati kita lebih terbuka. Kita jelas benci dengan perbuatan tersebut, tapi orangnya harus kita usahakan untuk kita ajak dengan baik-baik ya. Mari kita sekarang ngebahas pertama. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah nge-add, tahu di Facebook mah jarang ya anak-anak muda, tapi siapa yang udah nge-add Arizal, Facebook Arizal Abu Takeru yang dulu? Ngacung, yang dulu bukan yang sekarang. Oke, sedikit ya. Kalau yang sekarang lebih banyak nih. Oke, kalau yang zaman dulu Arizal emang
Dari friendnya udah full 5.000 dan follower tuh udah 3.000. Dan dulu Arizal pakai foto profil picture Arizal yang paling banyak nge-like-nya tuh sampai 500 lebih. Yaitu foto Arizal waktu lagi ngisi kajian Pocong versus Zombie. Lagi pakai baju oranye, kopiah, sambil megang handphone banyak di tangan dia ya. Dan itu bajunya balap. Tahu balap nggak? Artinya baju dalam lebih ke depan daripada baju luar gitu ya. Itu lagi difoto di situ. Dan itu yang nge-like tuh sampai 500. Dan pas AA pakai profil picture itu, ya, Masya Allah, AA lupa itu tuh profil picture waktu Arizal lagi pakai baju Kakashi Sensei atau lagi pakai baju Ustadz tersebut. Kalau nggak salah ingat, pas lagi pakai baju Ustadz di situ, yang like-nya tuh udah sampai 500. Terus Masya Allah, pada saat gambar Arizal nyampe 500 yang nge-like itu, langsung banyak yang ngechat. Masya Allah, PM, permanent message ya, personal message, maaf ya. Permanen mah nggak bisa di-delete selamanya gitu ya. Hai imut, hai manis, hai ganteng. Dan semua yang chat itu adalah cowok gitu ya, Masya Allah. Gak ada satupun akhwat, gak ada satupun cewek yang ngechat itu. Gak ada. Itu semua cowok yang ngechat. Dan serem. Ngechat balik ke mereka. Jadi hadapi orang-orang macam ini jadi dua. Pertama, ngechat mereka ngebalikin gitu ya. Kamu kenapa suka sama saya gitu ya? Ada masalah apa? Terus bilang, kamu mau nggak tobat gitu? Kalau mau tobat, ya saya bakalan ngajak kamu buat tobat nih, ngasih tahu dalil-dalil, semoga apa yang saya sampaikan, nasihat saya ke kamu bisa ngajak kamu buat tobat. Ada di antara mereka yang pas saya ngomong gitu mereka langsung chatnya balik, astagfirullah, afwan Ustadz, maaf, afwan lagi bahasanya coba. Kenapa afwan? Nanti saya ceritain. Bukan maaf tapi afwan Ustadz. Ngomong kayak gitu. Orangnya Masya Allah imut-imut gitu ya. Dari pesantren dia. Pesantren di sebuah kota, gak perlu disebut pesantren Gon, gak usah disebut pesantren apa ya, Gon, Kilua, Kurapika, Leorio, Hunter x Hunter gitu ya. Oke. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Ngechat mereka, bukan mereka, satu-satu gitu ya. Ada yang ngechat, kemudian chat balik, mau tobat gak ini dan itu. Jawabannya apa? Ada yang bilang, astagfirullah, siap Ustadz, saya pengen tobat, saya bener-bener, ya Allah udah capek dengan dosa ini. Mereka, terus chat sama mereka, terus ngasih nasihat, berusaha untuk memperbaiki mereka. Semoga Allah memperbaiki mereka ya. Tapi ada yang ketika di chat, dikasih nasihat, malah makin ganas bahasanya. Langsung Ariza pakai forbidden jutsu, block, beres gitu. Bukan Edo Tensei, bukan ya. Udah langsung di blok, beres. Kenapa? Karena kalau orang udah gak mau diajak tobat, udah percuma diajak ngomong, nasihat udah nyampe, tapi dia terus menerus, ya udah, jangan ngabisin waktu. Masih banyak orang-orang yang pingin tobat dari dosa tersebut. Ariza fokus di satu orang ini, capek. Ada juga yang sampai Pak Polisi gitu ya, Masya Allah, blok langsung aja gitu ya, bisa ditembak nanti ya. Tembaknya pakai pistol gitu ya. Nah teman-teman semua, jadi saat Arizal mau ngisi ceramah ini, sekarang udah punya banyak amunisi. Amunisi apa maksudnya? Udah punya banyak informasi, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan orang yang terjangkiti penyakit ini. Udah tahu semuanya. Insya Allah mudah-mudahan pembahasan ini bisa ngasih manfaat lebih daripada mungkin teman-teman sering ikut pengajian Ustadz yang ngebahas tentang LGBT. Tapi semoga pembahasan Ariza bisa ngasih lebih. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi berusaha untuk ngasih yang terbaik dalam pembahasan ini, agar orang-orang pun, kalaupun ada yang terjangkiti penyakit ini, mereka bisa tobat. Dan kalau kalian ngelihat ada orang yang terjangkiti penyakit ini, kalian bukan jadi malah membenci mereka, terus ngejek-ngejek mereka, itu jangan. Oke, pertama teman-teman adalah kisah dulu nih. Maaf kalau misalnya kisah ini didengar oleh pelakunya, mohon maaf. Nggak bilang orangnya ada di sini, enggak ya, tapi ngomong gini siapa tahu pas sudah diupload dia ngedenger. Nggak bermaksud ngejek-ngejek sama sekali, dan jelas akan menyembunyikan identitasmu selamanya. Karena sumpah demi Allah ya, kalian ngedengar sendiri di sini.
kalau ada orang yang menyampaikan aib ke Arizal bahwasanya dia terjangkiti penyakit LGBT ini, bakalan jaga aib dia. Bahkan kalau sampai harus taruhan nyawa, bakalan dijaga. Nggak lebay ngomong gini. Kenapa? Karena Arizal jujur marah banget dengan seseorang yang ketika temennya, ini ada salah satu mahasiswa di universitas sesuatu ya, dia terjangkiti penyakit ini. Kemudian dia curhat ke Arizal pingin tobat. Bagus, seneng karena dia ingin tobat. Apa yang terjadi? Teman dia ada yang ngorek-ngorek info dia, akhirnya ketahuan tuh dia bahwasanya dia itu gay. Apa yang terjadi? Si temennya ini bukannya nutupi aib dia, tapi malah disampaikan ke ayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ayah dengan dia putus hubungan. Sampai diblok tuh ayah ke anaknya itu. Udah gak bisa ngobrol lagi sama ayahnya. Karena ayahnya saking marahnya, kamu dasar anak gak punya otak. Itu padahal si anak ini dia kena gay, tapi dia bukan pelaku sodomi. Dia tuh pingin tobat, tapi karena temennya yang kurang ajar itu malah ngasih tahu ke ayahnya, sampai anaknya jadi gak bisa ngobrol lagi sama ayahnya. Kasian banget. Ini kasihan jujur aja. Nah teman-teman, nih Ariza mau ngasih beberapa kisah dulu ya. Kisah pertama adalah seseorang dari sebuah kampus yang dia cerita. Jujur pas Ariza ngedengar ceritanya juga pengen nangis banget ya. Bagaimana kan nggak mungkin kalau curhatnya di sini gitu ya. Lagi kajian, Ustaz maaf saya gay gitu, astagfirullah. Nggak mungkin. Tapi orang kenapa ketawanya cekakakan gitu. Ini ada satu orang yang pingin ngobrol privat sama Rizal. Ngobrolnya di tempat aman kok, jadi jangan kalian suuzon ke Rizal ya. Subhanallah, kagum sama dia coba. Dia bilang kurang lebih gini, maaf Pak, saya ikut kajian Arizal ini sering. Cuman maaf kalau saya nggak pernah ngeliatin Arizal atau jarang. Saya nggak tahan kalau ngeliat Arizal. Masya Allah, kenapa gitu Arizal gitu ya. Kata dia teh, maaf ya, cenah dia mah Arizal teh SKPS-nya tinggi gitu, cenah ya. Tahu SKPS satuan kegantengan per second kuadrat ya, bisa banyak yang belum tahu. Tapi dia pas lagi curhat privat duaan, dia nunduk ke bawah dan hampir nggak pernah ngeliatin Arizal. Terus pas dia curhat itu sampai dia nangis, bingung mau meluk tapi bisi gitu ya. Mau meluk tenang, tapi enggak, Arizal enggak meluk. Sampai kayak gini coba, bayangin. Anak pokoknya enggak usah disebut gitu ya. Nah, dia cerita, saya enggak tahu kenapa saya gay. Bahkan saya hampir membenarkan ucapan orang-orang bahwasanya gay itu bawaan dari lahir. Kenapa? Karena saya enggak pernah jadi korban. Saya nggak pernah diajak mainan begituan cowok sama cowok. Saya nggak nyadar saya pernah ngelakuin dosa apa. Bahkan dari kecil saya terjaga. Tapi kenapa saya nggak pernah punya nafsu ke perempuan? Tapi saya nafsunya cuma ke laki-laki aja. Itu ada yang kayak gitu. Makanya nanti teman-teman kalau ada orang yang bilang gay itu turunan, mereka punya alasan. Mereka punya alasan, tapi bukan berarti membenarkan. Kalem, udah belum selesai ceramahnya ya. Tapi di antara orang tuh ada yang bilang gay itu faktor turunan, ada yang bilang DNA gitu dan macam-macam. Mereka tuh punya alasan ngomong gitu. Salah satu alasan terbesarnya, mereka terjangkiti penyakit gay dari semenjak kecil. Tapi mereka nggak tahu apa sebabnya. Mereka nggak pernah ngeliatin video porno. Mereka nggak pernah jadi korban. Tapi mereka nyadar diri udah jadi gay aja dari kecil, dari umur 4 tahun. Punya jawabannya, tenang, insya Allah. Nah, kisah kedua adalah seseorang ini yang lebih menyedihkan lagi. Orang ini ketika usia 5 tahun, nggak sengaja mungkin di rumahnya ada koran atau ada majalah. Orang tuanya nggak pernah beli majalah porno, tapi ya kita tahu di majalah-majalah sekarang kan, majalah yang umum aja suka banyak yang begituannya gitu ya. Akhirnya si anak kecil 5 tahun ini, dia nggak sengaja ngambil majalah tersebut terus ngeliatin. Di majalah ini ada gambar cewek dan cowok dalam kondisi sang cowoknya setengah telanjang, bagian atasnya jadi 6 pack atau 16 pack lah gitu ya, yang kelihatan badan keker, ganteng, dan si ceweknya juga telanjang.
Dan itu dia sering ngeliatin anak kecil ini. Ini tahu dari dianya, dia cerita tapi tenang kok. Kalau misalnya dirimu mendengarkan lewat rekaman, tenang akhi, kalau misalnya kau di rumahmu lagi streaming, gak akan diketahui oleh siapapun, jaga aibmu insyaallah. Nah, apa yang terjadi? Dia ngebaca ini majalah porno tersebut, bukan majalah porno ya, ngeliatin orang cewek dan cowok setengah telanjang gitu. Dia jadi senang sama dua-duanya. Yang dikenal dengan apa? Biseksual. Yaitu senang sama dua jenis. Si cowok ini senang sama laki-laki, senang sama perempuan. Apa yang terjadi? Terus aja masa berlalu. Dan ketika sekitar usia kelas 3 SD, dia udah mulai ngejauhi, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya ada salah kisahnya, dan emang bukan intinya dalam kisahnya, tapi kayak gini ya jalur ceritanya. Apa yang terjadi? Pas usia kelas 4 SD, majalahnya hilang. Itu majalah yang dia udah liatin selama bertahun-tahun, hilang majalahnya. Alhamdulillah. Dan apa yang terjadi? Udah lama gak ngeliat majalah tersebut, dia mulai sembuh. Akhirnya kesukaan dia terhadap cowok udah hilang. Kesukaan dia terhadap perempuan tetap ada pada dirinya. Namun dia dikaruniai seorang adik yang sangat dia cintai. Dan adik tersebut, pokoknya si kakak ini senang banget sama adiknya gitu, dekat banget sama adiknya. Dan ketika beberapa masa setelah itu adiknya meninggal, tiba-tiba meninggalnya. Dan sang kakak ini stres, depresi. Ketika depresi, yang namanya orang depresi, otaknya terganggu, itu semua penyakit bisa muncul. Akhirnya dia stres, yang asalnya udah sembuh, dia balik lagi jadi makin parah. Dan ketika SMP masuk ke seperti pesantren, di sana dia punya teman baik, dan teman baiknya ini udah mah ganteng dan badannya atletis banget. Akhirnya sih dia seneng sama cowok ini, terus saja bareng karena dia soleh dan temennya juga soleh yang atletis itu. Sampai di suatu malam ditakdirkan tidur bareng. Kemudian si anak ini lagi down-downnya imannya. Akhirnya nggak usah disebutin gitu ya kisahnya ya. Langsung pas udah selesai, sang temennya ini bangun langsung nonjokin dia, gitu ya. Langsung ditonjokin dia. Di situ dia makin stres. Sampai terus aja dia dewasa. Dan sampai suatu saat dia udah nggak kuat sama penyakit ini. Dia curhat ke Ariza, saya pingin sembuh, saya pingin sembuh. Tapi dia belum sembuh-sembuh juga. Dan dia pernah di toilet kampusnya udah megang pisau, udah mau bunuh diri banget tuh sebelum subuh banget. Dan ketika mau bunuh diri banget tuh pisau udah di leher, azan. Ini bukan sinetron, teman-teman yang ngebayangin ini kayak sinetron gitu. Ini asli. Dia pas sudah mau bunuh diri, azan subuh. Akhirnya gak jadi, dan alhamdulillah masih ada sampai sekarang yang semoga Allah kasih kesembuhan dan juga hidayah dan juga pertolongan insyaallah. Di situ hati Ariza benar-benar tersentuh banget. Ada gay yang mau tobat, ada gay yang mereka tuh pingin sembuh, ada. Kisah kedua adalah ini yang tadi, yang pas di Facebook tuh bilang, "Hey ganteng," jawab makasih gitu ya. Dia nanya ke dia ternyata ya profil picture dia tuh orangnya imut-imut juga gitu. Iya, dia imut-imut, jujur ya, nggak apa-apa Ariza bilang imut-imut, wajar gitu ya. Kayak kalian bilang Nabi Yusuf ganteng, ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang abnormal, nggak ada masalah. Kita ngomong kayak gitu. Akui dia itu imut-imut. Dan nanya, dialah yang bilang afwan Ustad. Habis itu saya bilang, akhi, kamu teh di pesantren atau gimana? Iya, saya di pesantren ini. Terus cek dia, kalau kamu di pesantren itu mau ngecek coba tauhid. Mau ngetes dia tentang ilmu tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Dia ngejelasin dengan panjang lebar. Masya Allah, ini ternyata anak ranking 1 di kelasnya. Anak pesantren terbaik, anak terbaik. Apa yang terjadi? Dia orang miskin dari Surabaya. Kemudian dia dapat beasiswa bisa pesantren di Bekasi.
Dan subhanallah, apa yang terjadi ketika di pesantren itu, dia karena anaknya nomor 1, paling baik, disukai sama teman-temannya karena kepintarannya, dan dia pun imut-imut gitu ya. Cewek-cewek pada seneng walaupun dipisah, tapi yang namanya pesantren selalu ada jalan untuk bisa bertemu gitu ya. Itu pasti loh. Nah akhirnya si pemuda ini, dia karena dorongan syahwatnya, dia ketemu sama cewek, jadi pacaran terus zina, si cowok ini zina. Ya, anak sekarang udah kelas 12 itu ya di pesantren. Dia zina sama pacarnya perempuan. Kemudian setelah udah zina, ya dia balik lagi terus dia jadi ketagihan sama zina tersebut. Tapi ada sesuatu yang di luar dugaan dia banget. Di suatu malam, gurunya yang udah punya istri 1 dan anak 4, gurunya ngajak dia main ke rumah. Kan kalau di pesantren suka ada rumah-rumah ustadz gitu ya. Nah diajak si anak ini ke rumah ustadznya, saya mau ngajarin kamu ilmu yang lebih spesial lah kayak gitu kurang lebih. Terus udah diajarin ngaji, malamnya minta dipijitin sang ustadznya. Ya, akhirnya dipijitin sama anaknya karena anak ini baik banget, dipijitin gitu ya. Terus habis itu apa? Pulang ke asramanya. Habis itu waktu berlalu, kemudian lebih sering diajak. Pas udah sering diajak ke rumahnya, akhirnya karena kemalaman udah tidur di sini aja. Akhirnya tidur bareng. Dan pas lagi tidur bareng sama ustadznya dilakukan forbidden jutsu juga gitu ya. Dimain-mainin dia. Dia bingung mau nolak gimana, ini guru. Kalau saya lapor ke kepala sekolah bisa jadi saya yang dikeluarin. Dia nih anak miskin banget. Yang dia nggak mungkin bisa sekolah tanpa beasiswa, tapi takdir Allah, alhamdulillah dia dapat beasiswa gitu ya. Nah itu pas dia udah ngelakuin itu jijik banget, jijik. Tapi apa yang terjadi besoknya disuruh lagi ngulang sama ustadznya terus. Ini ustadznya udah punya 4 anak coba teman-teman. Dan akhirnya lama kelamaan ketika udah sering dimainin dia jadi nikmatin itu. Dan akhirnya dia mulai coba dengan teman-teman sekelasnya. Dan teman-teman sekelasnya normal-normal. Cuman yang namanya pesantren kan gak boleh ketemu pacar. Banyak orang yang emang gak bisa ketemu pacarnya. Walaupun ada sebagian yang masih bisa ketemu gitu dengan jalur tikus gitu ya. Nah ini dia akhirnya nyoba dengan teman-temannya gitu ya. Coba yuk, maaf ya, bukan nyoba ngelakuin sodomi, bukan. Tapi maaf banget, ini bahasanya bukan porno. Ini teman-teman harus tahu aja ya, bahwasanya ini perbuatan dosa. Yuk kita masturbasi bareng. Ya, jangan bayanginnya sapi aja ya. Sapi lagi ngapain gitu. Ya bayangin kalian lagi meres susu sapi Harvest Moon gitu ya. Oke ya. Akhirnya maaf kalau ini agak porno, gak usah dibayangin aja ya. Akhirnya satu sama lain saling nyobain. Kemudian keseringan, akhirnya ketagihan. Dan pas nanya ke dia, di pesantrenmu berapa persen kira-kira yang ngelakuin ini? Dia bilang 30%. 30% bukan bilangannya sedikit teman-teman. Coba bayangin kalian teman-teman di kelas ada 10 yang cowoknya, jangan 10, 20. Kemudian 7 orang dari mereka gay. Coba bayangin, terus kalian jadi korbannya. Masya Allah. Poligami, poligami. Banyak jumlah ini teman-teman. Akhirnya kemudian nanya ke dia dan dia ngasih tahu. Nah ini alasan kenapa sebagian anak nih ada dari anak SMP 13 Bandung nanya ke Ariza, saya mending nanti ke sekolah umum atau ke pesantren? Bilang mending sekolah umum. Kok gitu Kalaupun mau pesantren jangan pesantren yang nginep. Kok bisa gitu? Udah tahu rahasianya. Pesantren, dan ini bukan pesantren yang abal-abal loh teman-teman. Ini pesantren salah satu pesantren yang terbaik. Dan ternyata dari situ itu bukan tuh di chatnya bukan sama dia aja, udah di chat lebih dari 10 orang dari pesantren semuanya. Kalau ditotalin dengan polisi dan lain-lain nyampe 20 mah. Itu ya, Masya Allah. Itu semuanya ngasih tahu bahwasanya di pesantren ini kurang lebih 30% dimanapun, dan ini udah menjadi rahasia umum kata mereka. Ya Allah, subhanallah. Ini yang terjadi teman-teman. Dan sekedar mau ngasih tahu aja, bisi kalian nanti masuk pesantren, ruang yang paling sering dipakai adalah UKS.
UKS ini mah enggak ya, di SMA 5 mah ya enggak mungkin ada yang begitu ya. Nauzubillah. Tapi yang paling sering dipakai adalah UKS di malam hari. Ketika orang-orang udah tidur di kamar masing-masing, mereka masuk ke kamar UKS, kemudian rame-rame, nauzubillah min dzalik, sampai subuh. Sampai tahu rahasia ini, ya nanya ke mereka, dan rahasia ini sampaikan biar kalian berhati-hati ya teman-teman. Nah, ketiga, kisah dari Guru Arizal, ulama Australia namanya Taufik Choudhury. Ya, beliau itu pernah kedatangan seseorang, excuse me, Ustadz, I am gay and I want to repent to Allah. Maaf Ustadz, saya gay dan saya ingin tobat ke Allah. Dan Ustadz Taufik Choudhury ini ngeliat wajahnya itu udah berlumuran air mata karena saking ingin tobatnya. Ya. Dan subhanallah ini masih banyak kayaknya harus ke skip. Dan ada juga satu orang yang bilang, udah Arif? Kenapa? Ya, pakai itu aja ya. Sip. Ntar dulu ya, Arif bisa pembukain? Bukain itu. Afwan ya, akhi dan ukhti, lagi pusing. Ya. Teman-teman yang punya teman-teman di Jogja, di UGM, sampaikan ya. Insyaallah besok pagi ketemu sama Arizal di UGM Jogja. Sampaikan kalau ada teman-teman yang kuliah di UGM, ikut kajiannya Tabligh Akbar jam 12 siang ya. Insyaallah besok. Oke, kita lanjut. Terus ada juga nih mahasiswa yang ngomong ke Arizal, saya gay dan saya nggak tahu kenapa saya gay. Pokoknya dari kecil saya udah gay aja. Pokoknya masih banyak deh kisah-kisah kayak gini. Nggak perlu nyampein semuanya, kayaknya kisah-kisah yang tadi udah mewakili semuanya. Nah teman-teman, pertama, minta ke teman-teman semua, kalau ada, ini ngomong bukan ke sini tapi ya ke semua orang, termasuk yang lagi ngedengerin rekaman ini, kalau ada yang kena penyakit ini, mohon banget jangan pernah sekalipun menyampaikan ke teman yang gak soleh. Ingat, kalau nyampain ke teman yang gak soleh, dia punya potensi besar nyebarin ke yang lain. Dan kalian kalau seandainya jadi orang yang dicurhatin, ingetin aja ke kalian ya, dosa homoseks, kalau sampai melakukan sodomi, itu dosanya 3 kali lipat zina. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, Allah melaknat pezina, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Sampai 3 kali beliau melaknatnya. Jadi dosa sodomi itu 3 kali lipat zina. Tapi kalau kalian ada temen yang curhat ke kalian karena ngerasa kalian bisa ngasih solusi, pas kalian dicurhatin, kalian malah nyampaikan ke orang lain, dosa kalian 72 kali lipat zina sama ibu kandung. Maaf bukan bilang lebih baik, tapi jujur, kalau dibandingkan dosa orang yang sodomi itu cuma 3 kali lipat zina dengan ibu kandung, balasannya neraka. Tapi dosa gibah, membocorkan aib sesama muslim, itu 72 kali lipat zina sama ibu kandung. Jadi jangan main-main teman-teman. Dan nanti ada satu anak SMA di suatu kota curhat di official account, yang mana official account Arizal ini ada 27 admin. Dibaca kabeh aja, Kang Rizal maaf saya putus sama pacar, saya kesel banget sama pacar saya, dan semenjak saya putus kok tiba-tiba saya senang sama cowok, kata dia gitu. Masya Allah. Ente jangan curhat di official account atau jadi ketahuan. Bayangin, padahal di antara admin ada yang dari SMA tersebut dan admin kenal dengan orang tersebut. Wah. Maka buat siapapun yang ngedengar ceramah ini, kalau mau curhat tentang itu, jangan sekali-kali di official account. Cukup di official account bilang, Kang, teh, punten banget, boleh nggak minta misalnya privat akunnya Arizal atau Teh Syifa, atau misalnya kalau ada admin yang bisa saya curhatin, satu orang yang amanah gitu ya. Jadi teman-teman misalnya admin minta dong akunnya Arizal gitu ya, lainnya Arizal, saya mau curhat pribadi. Dan admin jangan sekali-kali bilang kamu gay ya, jangan ya. Nah, eta admin durhaka. Ada yang minta lainnya Arizal langsung dituduh sebagai gay gitu, bisa jadi mau ngundang gitu ya. Naudzubillah. Oke, jadi sekali lagi teman-teman jangan sekali-kali ya
curhat di official account. Kalau curhat yang super privat gini, jangan ke orang-orang banyak, tapi cukup ke satu orang yang bisa ngebantu insyaallah. Oke. Udah ngingetin bagi kalian. Oh iya, ada kejadian di sebuah SMA. Anak ini bukan gay, bisex. Terus si anak ini teledor. Dia malah ngomong di grup, saya teh gay. Kalau orang ini udah beda cerita, teman-teman. Gini, lihat. Dosa ada dua tipe. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan dia malu kalau aibnya terbuka, maka kita wajib nutupi dia kalau kita tahu aib dia. Wajib. Tapi kalau ada orang yang malah terang-terangan ngasih tahu di grup saya mah gay gitu, maka orang ini sama dosanya udah terang-terangan. Kalau kita gibahi dia, udah bukan dosa gibah lagi. Ya, jadi ingat kalau seandainya ada di antara jemaah, bukan kalian yang misalnya ada yang lagi nonton gitu. Kalau kalian terkena penyakit ini, jangan sekali-kali curhat di grup. Kalau curhat di grup itu udah membuka aib secara umum dan udah jadi halal untuk digibahi. Cukuplah curhat ke satu orang yang bisa ngebantu. Curhat dengan dalam, silakan untuk nyari solusi, nggak apa-apa. Sebelumnya ke panitia minta ya, alhamdulillah banyak yang hadir banget, terutama yang ikhwan ya. Silakan bisa difoto biar nanti bisa fotonya dari depan aja, angle-nya yang pas biar kelihatan jemaahnya banyak. Jadi SMA Negeri 3 Bandung makin terkenal gitu ya, Masya Allah. Di official account nanti bakalan Ariza broadcast gitu. Inilah rajinnya anak-anak SMA Negeri 3 Bandung. Efeknya yang lain pada iri gitu ya. Akhirnya pas pekan depan kajian di sini lagi nggak ada yang datang gitu ya. Oke. Lanjut. Sampai mana sekarang teh? Tadi sampai mana? Ke grup. Nah, jadi ingat kalau ada yang punya penyakit ini jangan sekali-kali curhat di grup, karena perbuatan tersebut termasuk membuka aib secara terang-terangan, terbuka luas, maka dia jadi halal digibahi. Cukup curhat ke satu orang yang memang bisa membantu. Oke, Ariza langsung lanjut. Teman-teman, sekarang setelah Ariza ngelihat kondisi kalem. Setelah Ariza ngelihat kondisi orang-orang yang seperti ini, maka Ariza bisa simpulkan bahwasanya LGBT, pengidap LGBT itu ada 3 tipe. Lihat, kalian termasuk yang mana? Maaf ya. Astagfirullah. Seakan-akan kalian semua, naudzubillah. Enggak, teman-teman, maaf. Orang yang terkena LGBT itu ada 3 tipe. Lihat baik-baik, dengar hadis ini baik-baik. Orang pertama adalah mereka yang terkena penyakit LGBT. Dan mereka memang gak pernah jadi korban. Mereka gak pernah ngelakuin dosa-dosa yang menyebabkan mereka jadi LGBT tersebut. Dan mereka berjuang untuk sembuh. Dan mereka pun gak pernah ngelakuin perbuatan, maaf, langsung ngasih contohnya ke yang gay aja. Karena yang dominan tuh dari LGBT apa? Gay. Lesbian jarang, transgender lebih jarang lagi. Bisex yang paling dominan tuh bisex dan juga gay, itu yang paling banyak. Ya, Ariza dapat ini dari bukan majalah, selembaran Jumatan dari sebuah masjid, dan itu ngasih tahu bahwasanya kaum homoseks di Indonesia di tahun 2009 tuh sekitar 700.000 dan di tahun 2011 tuh udah 3 juta. Banyak banget. Ya. Oke, jadi teman-teman dengar baik-baik. Pengidap gay dan bisex ada 3 tipe. Pertama, mereka yang terkena penyakit ini, mereka nggak tahu sebabnya apa dan mereka berjuang untuk sembuh. Maka orang ini dan dia lagi, mereka pun ketika misalnya ngelihat, misalnya si cowok ini ngelihat ada cowok lain yang ganteng, dia tundukkan pandangan dan dia pokoknya jaga diri banget, nggak mau ngeliatin orang-orang yang dia rasa bisa ngebuat dia nafsu. Orang gay yang semacam ini termasuk kepada ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka termasuk orang yang kata Allah, orang-orang yang menahan diri dari nafsunya karena takut kepada keagungan Allah, maka bagi mereka surga.
Dan Rasul SAW bersabda, seorang mujahid adalah mereka atau dia yang menahan dirinya dari hawa nafsunya. Maka kalau ada gay yang tipe pertama ini, berbahagialah karena dia atau mereka adalah orang-orang yang dapat pahala karena usaha mereka untuk sembuh. Ini gay tipe pertama. Tipe kedua adalah gay yang sama, dia nggak tahu penyebab gay dia apa. Tapi setelah dia nggak tahu, dia terbawa dengan hawa nafsunya. Kalau yang pertama kan dijaga gitu ya, saya nggak mau terjerumus ke dosa itu. Orang semacam ini dia nggak dosa, dia gay dia nggak dosa. Dia gaynya karena emang dia nggak tahu sebabnya, dan dia pun lagi usaha buat sembuh. Dia pun godul basor ke cowok yang dia sukai. Bahkan kalau bisex yang lebih masalah gitu ya, ngelihat cewek cantik tunduk, cowok cakep tunduk juga, ini susah gitu ya. Nah, bagi yang ini dia dapat pahala yang pertama. Kalau yang kedua, bedanya apa? Mirip dengan yang pertama, tapi kalau poin kedua, mereka terbawa dengan hawa nafsu dan bahkan sampai ngelakuin perbuatan sodomi. Tapi mereka masih meyakini haramnya perbuatan tersebut. Maka mereka hukumnya adalah dosa besar dan dapat laknat dari Allah. Dan juga balasannya emang tegas banget. Rasul SAW bersabda, ya, jikalau kalian menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maaf ya, parameter perbuatan Nabi Lut apa? Kaum Nabi Lut apa? Maaf, ya bukan gay, bukan cuman gay aja, tapi parameternya adalah kalau, aduh Ariza harus nyampain ini, kalian jangan bayangin yang aneh-aneh ya, maaf ya. Kalau kepala kemaluannya sampai masuk ke dalam dubur, itu parameternya. Jadi kalau maaf, ketika ada dua orang cowok, kita nggak sengaja ngelihat lagi pelukan, ciuman dan sebagainya, maaf banget ini kalau misalnya nggak pas, tapi harus menyampaikan ini karena penting, bisa kalian salah paham. Kalau ada dua cowok yang gay kemudian saling ciuman, pelukan, dan kemudian maaf saling, ya Allah, masturbasi, tapi nggak sampai masuk ke dubur, maka orang semacam ini dosa besar. Tapi ini belum masuk kepada hadis yang sebutkan ini, yaitu apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh yang melakukan dan yang dilakukan. Itu maksudnya kalau sampai masuk, ya. Mau nanya nih, kalau cewek, aduh, susah juga berat nyampein ini ya Allah. Kalau cewek, ya udahlah harus sampaikan ya teman-teman. Semoga Allah maafin kalau misalnya di antara kalian ada yang ketika menyampaikan ini jadi nafsu itu ya, maaf ya. Kita lagi pengajian tapi malah nafsu kabeh gitu ya, beres kajian. Astagfirullah. Semoga enggak. Ini karena penting harus disampaikan. Kalau yang namanya lesbian itu enggak akan pernah yang namanya sampai masuk, ya. Maka kata para ulama, lesbian siksaan hukumannya nggak seperti yang gay. Kenapa? Karena yang namanya lesbian mah yang ada adalah, bahasanya berat Udah nanti kalau kalian lagi privat di rumah Rizal ya, baru sampaikan bahasanya soalnya terlalu vulgar. Nggak menemukan bahasa yang bisa diperlembut. Tapi yang jelas cewek mah nggak bisa saling memasuki, itu aja deh ya. Karena itu kalau cewek siksaannya bukan dibunuh. Sedangkan kalau cowok dibunuh, dan itu pun dibunuhnya bukan oleh kita. Ya kita ngelihat gitu ya, oh Masya Allah langsung cidori gitu, mati aja. Langsung dibunuh, enggak. Yang melakukan adalah pemerintah, pemegang kekuasaan, bukan kita. Kita ngelihat orang langsung kita bunuh, tidak, bukan. Dan itu pun kalau misalnya ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian mereka tobat, ya, udah sampai masuk, udah sampai sodomi, terus tobat, dan kemudian setelah tobat baru ketahuannya misalnya berdasarkan info. Jadi pas lagi ngelakuin itu ada 4 orang saksi. Kemudian 4 orang saksi ini lupa untuk menyampaikan ke pemerintah, misalnya pemerintahnya anggap misalnya pemerintahan yang udah melakukan syariat Islam secara sempurna ya. Si 4 orang saksi ini lupa, nggak ngasih tahu ke pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? 1 bulan kemudian baru ingat, ya Allah, kita berempat kan menjadi saksi atas perbuatan
gay, perbuatan sodomi mereka berdua. Mari kita sampaikan ke pemimpin kita. Akhirnya 4 orang ini nyampe ke pemimpin. Kemudian pas sudah menyampaikan ke pemimpinnya, karena 4 orang saksi diterima, pas ditanyain ke mereka, ternyata mereka berdua udah tobat nasuha. Maka orang semacam ini gak disiksa, gak dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi yang dihukum dibunuh tuh kalau misalnya udah ngelakuin terus gak tobat dan udah ada 4 orang saksi. Adapun kalau misalnya udah tobat duluan baru ketahuan, maka dimaafkan insyaallah. Nah teman-teman, itu kayaknya Alzu udah pembahasan panjang banget ya. Ya Allah, harusnya disampaikan sekarang. Mau sekarang mau nanti? Ntar SMA 5 keluar jam berapa? Maksimal sampai jam berapa di sini? Jam 5 kita udah diusir ya? Oke, gini. Kalem. AA bakalan butuh 20 menit lagi, siap? Dengan 20 menit lagi otomatis bakalan punya sesi tanya jawabnya cuma sekitar 10 menit. Jadi bakalan banyak pertanyaan yang gak kejawab. Tapi nanti bisa lewat official account, atau kalau pertanyaannya super privat maka nanyanya nanti minta ID Arizal aja atau Teh Syifa. Oke, sekarang AA mau ngasih tahu sebab-sebab gay. Teman-teman, AA yakin di sini semuanya normal atau berbaik sangka semuanya normal. Ingat, kemarin 2 pekan yang lalu ada satu anak olahraga. Tahu olahraga kan? Dia kuliah di olahraga kampus apa? Enggak usah disebut ya. Pokoknya salah satu anak kampus yang dia di jurusan olahraga. Bayangin, dia orangnya ganteng, ya, badannya atletis, pokoknya wajahnya mulus banget deh, ya. Apa yang terjadi? Dia ngomong ke Arizal, pingin tobat, kata dia, dan dia masya Allah, ternyata dia jadi gaynya pas kuliah. Dan dia waktu dari kecil sampai kuliah gak pernah ada rasa ke laki-laki, tapi pas kuliah cuman diajak main sama teman sekelasnya, baru pertama kali langsung ngerasain enak, kemudian jadi bisex. Allahu Akbar. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa dirinya normal, jangan anggap remeh materi yang bakalan Ariza sampaikan ini. Ini semuanya perlu. Atau kalau kalian normal, ingat anak-anak kalian, jangan sampai terkena ini. Oke. Pertama, A mau menyampaikan sebab-sebab seseorang menjadi gay atau bisex. Itu kayaknya yang pengen Ariza sampaikan. Adapun kalau lesbian, maka itu pembahasannya agak panjang, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan di waktu lain. Tapi ini untuk masalah gay dan bisex, sebab-sebabnya apa? 1. Ada yang bisa nyebutin sok? 1 apa? Sering main sama cowok. Jadi main futsal harusnya sama cewek gitu ya. Modus ya teman. Gini teman-teman, oke. Kayaknya nggak bakalan banyak retorika question, nggak akan banyak pertanyaan retorika karena kita benar-benar harus save waktu banget. Oke, mau langsung ngejawab. 1, penyebab gay adalah, mungkin kita ngelihat ada yang karena pernah jadi korban ini dan itu bukan sebab utama. Sebab utamanya adalah setan yang ngebisikin. Oh, yang ngomong-ngomong teman-teman, maaf ini harus ada mukaddimahnya. Kalau Ariza ngomong sebab, apakah berarti semua orang yang melakukan sebab tersebut akan terkena penyakit ini? Belum tentu. Ini maaf ya kalau ini agak jorok, tapi gak apa-apa biar paham. Misalnya ada dokter bilang sebab-sebab seseorang mencret, misalnya gitu. 1, makan sambal kebanyakan. 2, makan makanan yang kurang higienis, misalnya gitu. Tapi apakah semua orang yang makan sambal banyak itu mencret? Enggak. Arizal nih ya udah super banget dalam masalah sambal. Kalau Arizal ke WS, warung stick and sake gitu ya, warung stick and shake, itu kalau makan sama istri, jangan disampaikan ke mereka ya. Arizal kalau lagi makan tuh setengah botol habis sambal. Jadi Ariza bukan makan stick pakai sambal, makan sambal pakai stick gitu ya. Istri teh bilang, bahaya bahaya banget. Kemarin malam Ariza makan di Ichiraku Ramen gitu, masya Allah, di ramen, dan itu tingkat sambalnya tuh tingkat sambal putus cinta, itu level tertinggi gitu ya. Masya Allah, dan gak ada masalah dengan perut Ariza.
Artinya apa? Orang-orang yang melakukan sebab-sebab ini belum tentu terkena penyakit tersebut, tapi sebab-sebab ini bisa mengantar kepada itu. Karena itu kalau kita ngerasa, oh, nih Ariza kan akan ngebahas ini, terus pas kalian nyampe ke poin dimana, menurut saya nggak gitu, saya pernah saya pernah terkena salah satu dari sebab tersebut, tapi kok saya nggak gay? Ya iya, karena ini sebab. Yang namanya sebab belum tentu pasti, tapi sebablah yang mengajaknya. Karena itu jangan anggap remeh. Pertama adalah setan yang membisikkan kepada diri-diri anak-anak yang masih kecil atau yang udah dewasa juga bisa dibisikkan oleh setan. Dan teman-teman, kalian harus tahu, setan bisa nyakitin kita secara fisik nggak? Bisa. Tadi baru baca hadisnya. Rasul SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, derajatnya Hasan, itu ada, kata beliau, maaf ya jangan dibayangin yang aneh-aneh, cuman pun kebayang gitu. Ketika beliau di suatu malam, itu setan datang rombongan ke beliau sambil bawa obor. Jangan nganggap kayak Plants vs Zombie gitu ya, yang bawa obor zombie. Jangan. Enggak, cuman Arizal ingat ya keingetan, dan itu benar kata Nabi SAW. Itu setan-setan datang membawa obor mau membakar wajah Rasul SAW. Kemudian Allah memerintahkan beliau untuk membaca satu doa, dan dengan doa tersebut langsung hilang semua apinya, kemudian mereka kabur. Gitu. Dan kata Nabi SAW, umatku akan dihabisi oleh dua hal. Pertama oleh tikaman alias pembunuhan, kedua oleh taun. Taun itu penyakit wabah yang menyebabkan kulitnya jadi gompel-gompel. Bukan kulit, daging. Dagingnya jadi, bayangin kalian gak kena apa-apa tapi tiba-tiba daging kalian lepas. Itu namanya taun. Ya. Nah, sahabat nanya, ya Rasul, kami paham tentang masalah pembunuhan. Ya orang ngebunuh orang mati. Tapi apa itu taun? Kata Nabi SAW, hadis ini sahih. Taun adalah tikaman dari bangsa jin. Jadi bangsa jin pun bisa nyakitin kita secara fisik, tapi biasanya efeknya beda. Kalau Arizal nusuk Arif, apa yang terjadi? Berdarah, terus bisa mati. Kalau jin yang nusuk Arizal, itu bisa jadi nggak langsung mati, kecuali kalau jinnya lagi nyamar jadi orang, ya, kemudian nusuk, itu bisa mati instan. Tapi kalau jinnya masih berbentuk jin, kemudian mereka pakai pisau dari kalangan jin, ketika ditusukin ke manusia, manusianya nggak langsung mati kayak ditusuk oleh orang lain. Tapi yang terjadi adalah bagian yang ditusuk sama setannya, tiba-tiba itu jadi gompel, tapi gompelnya perlahan. Tahu gompel kan? Keluar dagingnya itu, jadi copot. Itulah penyakit taun. Dan kata Nabi SAW, taun adalah tikaman dari bangsa jin. Artinya apa kesimpulannya? Jin bisa nyakitin manusia secara fisik. Maka sama juga jin bisa nyakitin manusia secara mental. Kalau Ariza bilang ke Sakti, Sakti gendut, marah nggak? Marah. Maaf Sakti ya, maaf ya. Kalau mau nanti di backstage kita gelut ya. Bisa ngebuat kalian mentalnya down, bisa. Dengan cara apa? Ngejek-ngejek kalian aja. Setan pun sama, jin pun sama, bisa ngebisikin kalian diulang-ulang, akhirnya masuk ke alam bawah sadar kalian, kemudian kalian tiba-tiba jadi gay. Itu bisa. Maka sebab utama jadi gay adalah apa? Bisikan setan. Kalau kalian tahu kaum Nabi Lut tuh normal nggak asalnya? Normal, orang punya anak. Istrinya Nabi Lut juga normal punya anak. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi banyak yang gay? Bahkan kaum Nabi Lut tuh gak ada satupun yang taubat. Kaum Sodom dan lesbian yang ada di kaum Lut itu gak ada satupun yang taubat. Yang selamat dari kaum Lut tuh cuma 4 orang. Pertama Nabi Lut, kedua, ketiga, keempat anak perempuannya. Dan anak perempuannya pun pas lagi jalan hijrah keluar kota, tiga-tiganya syahid, mati di jalan. Jadi yang selamat cuma 1. Cuma Nabi Lut doang. Allahu Akbar. Gak ada satupun dari kaum Nabi Lut yang taubat dari dosa gay dan lesbiannya. Sampai kayak gini, saking seremnya dengan dosa ini, ya teman-teman, makanya harus paham banget. Pertama, sebab gay adalah bisikan setan dari semenjak kecil. Tapi mau nanya, apakah setiap orang yang dibisikkan setan untuk jadi gay? Enggak, buktinya kalian pada normal. Padahal setan pasti. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, yang paling aku takutkan atas umatku adalah mereka ditimpa penyakit kaum Nabi Lut. Beliau udah bersabda itu.
Beliau ngingetin bahwasanya kaumnya nanti akan ditimpa dengan penyakit gay ini. Beliau sayang ke kita sehingga beliau ngasih tahu dari jauh-jauh hari sehingga kita persiapan. Maka persiapan pertama adalah banyak-banyak berlindung ke Allah dari setan. Walaupun kalian normal, percaya deh. Orang tadi Masya Allah orangnya gagah, ganteng, wajah mulus, keker. Dia normal, cuman diajak main sekali sama teman sekelasnya langsung jadi gay yang parah. Allahu Akbar. Makanya kalian jangan ada yang anggap remeh. Oke, saya normal, saya mah benci sama gay, oke. Ya benci sekarang. Tapi bisa jadi dalam beberapa, na'udzubillah, masa ke depan jadi kena. Sebab kedua adalah karena jadi korban. Ya, ini mungkin sebab yang lebih masuk akal ya. Kita lebih masuk akal yaitu jadi korban saat kecil. Ya, itu. Ketiga, nyoba-nyoba. Kayak anak pesantren tadi, nyoba-nyoba gitu sama temennya, akhirnya teman-temannya jadi pada senang juga. Ya. Keempat, ini dia yang paling bahaya. Kapal terbang dulu gitu ya. Enggak, bentar, sebentar. Ini yang keempat yang paling bahaya teman-teman, astagfirullahaladzim. Yaitu, maaf ya, Ariza juga pernah nanya ke salah satu yang ini dari 20 orang yang udah curhat tersebut. Ini ternyata sebab yang sangat besar juga. Kalian nanti yang jadi bapak, jangan pernah di depan anak kalian yang masih kecil, apalagi yang masih menyusui, untuk telanjang dada. Gak boleh. Bukan haram secara Islam, dada aurat bukan? Kalau laki-laki bukan. Tapi kalau kalian telanjang dada di depan anak kecil, bayangin anak kecil ini kan yang namanya kecil masih netek ke ibunya kan. Ketika ngelihat ada ayahnya cowok yang sama punya mirip dengan ibunya gitu ya. Ya cuman kan beda gitu ya. Beda ya dari segi ya tahulah gitu ya. Itu ketika sang anak ngelihat itu sang ayahnya telanjang dada, mereka tuh bakalan ketawa-ketawa gitu. Ternyata itu yang jadi penyebab inti salah satunya. Yang paling intinya adalah bisikan setan jelas, tapi itu salah satu sebab terbesar. Dan teman-teman, yang kelima ini yang paling menyeramkan teman-teman. Kenapa wabah gay tersebar di mana-mana sekarang? Ini alasan yang paling banyak setelah bisikan setan. Ini alasannya. Tahu nggak apa? Yang kelima, yaitu sering ngeliat amrod. Apa itu amrod? Yaitu seseorang cowok yang ganteng dan wajahnya mulus. Itu amrod. Dan kita ngeliat tahu siapa sih salah satunya yang terkenal banget dulu? Bukan ini yang di zaman-zaman kita. Tahu nggak apa? Son Goku, Dragon Ball, kartun. Iya kartun. Coba lihat kalian anime zaman sekarang, lihat deh. Atau Son Goku nggak ganteng deh ya, atau siapa deh, pokoknya lihat sekarang anime pasti yang dipilih pemerannya siapa? Orang yang ganteng, mulus dan badannya keker. Iya nggak? Pasti kalian tahu deh. Dan ini salah satu anak universitas sesuatu ini curhat ke Arizal bahwasanya dia dulu waktu kecilnya sering ngeliatin cowok-cowok dada yang telanjang dada. Padahal dada bukan aurat tuh. Tapi ternyata sering ngeliatin itu, akhirnya dia jadi terkena penyakit ini. Subhanallah. Dan kenapa banyak banget ternyata, emang pas kemarin Ariza ngisi di SMPIT di Bekasi, itu salah satu gurunya bilang bahwasanya murid-muridnya itu ada yang seneng nonton anime, dan animenya tuh ada yang sampai cowok ciuman sama cowok lagi. Dan si laki-laki ini, si anak-anak ini bilang, saya mah nggak suka dengan itu kok, tapi lucu. Alasannya gitu aja. Saya mah nggak suka dengan itu kok, tapi ya lucu aja ngelihatnya. Lucu aja awalnya, lama-lama ke bawah insyaallah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau punya teman yang wajahnya ganteng, mulus, jangan sering diliatin walaupun kalian normal. Ya. Poin nomor 6. Bagaimana dengan orang yang ngerasa dia dari kecil gay, padahal dia nggak pernah jadi korban, dan juga kalau ayahnya selalu mendoakan dia untuk berlindung dari setan dan lain-lain. Ada alasan ke-6 teman-teman, dan ini alasan yang paling banyak yang nggak tahu, yaitu karena harta haram dari orang tuanya. Kalau orang tua kerjanya haram, maka sang anak bisa kena penyakit ini. Wah,
kalau gitu nggak adil dong, berarti sang anak dapat dosa turunan. Nggak ada dalam Islam dosa turunan. Yang dosa ayahnya, anaknya jadi gay. Kenapa? Bagi ayah, sang anak yang jadi gay itu adalah siksaan bagi dia. Hukuman atas harta haram yang dia kasih ke keluarganya. Tapi bagi sang anak yang dia gak punya dosa apa-apa, tiba-tiba jadi gay, maka dia adalah ujian. Sehingga gay yang ada di dirinya tersebut adalah ladang bagi dia untuk berjihad. Sebagaimana gay tipe pertama apa tadi? Mereka yang jadi gay, tapi mereka nahan nafsu dan mereka berusaha buat sembuh. Jadi bagi sang ayah itu hukuman, tapi bagi sang anak ini adalah peningkat derajat di sisi Allah. Itu ya. Jadi makanya sekarang gak aneh lagi jujur. Kalau misalnya ada orang yang curhat saya gay padahal saya gak pernah jadi korban, udah tahu semua jawabannya. Kalau gak karena bisikan setan, pasti karena harta haram dari orang tuanya, yang mungkin orang tuanya gak sengaja. Gitu ya. Korupsi karena udah terlalu banyak, korupsi di mana-mana, akhirnya korupsi udah gak nyadar. Dikasih ke anaknya, anak kena penyakit itu. Bagi sang anak, sabar, terus berjuang, insya Allah lama-lama insya Allah dicintai oleh Allah. Nah sekarang nyampein poin terakhir, yaitu obatnya. Mau gak? Teh mancing kata ya. Allahu Akbar. Coba kebayang kalau yang ngejawab banyak, coba. Mau, waduh. Oke, sip. Kalem. Kita cuma punya waktu 20 menit lagi nih ya. Oke. Obatnya teman-teman. Pertama. Kalem. Singkat aja ya. Obat pertama adalah, yang jelas, apa sih obat yang paling gak logis tapi sesuai dengan syariat? Bukan. Doa. Doa itu sesuatu yang gak masuk akal tapi benar-benar bisa ngobatin segala macam penyakit. Doalah yang ngebuat Nabi Ibrahim jadi kebal dengan api. Doalah yang membuat Imam Al-Bukhari di usia 10 tahun tanpa obat. Nah, Imam Bukhari itu buta. Dan ketika usia 10 tahun ibunya doa sembuh. Imam Bukhari dalam semalam itu sembuh. Ya, padahal itu pengobatan udah dicoba-coba tapi nggak bisa. Akhirnya ibunya doa sembuh. Doalah yang bisa mengubah sesuatu yang kita anggap udah mustahil tapi akhirnya jadi bisa. Itu yang pertama. Itu yang pertama adalah doa. Bagi siapapun deh yang kena penyakit ini padahal dulunya belum pernah jadi korban, maka doa itu yang paling penting. Dan sekarang ada di antara yang udah curhat sama Rizal, mereka bilang psikiater. Maaf ya kalau ada yang jadi psikiater, ini bukan berarti merendahkan, ini mah kata mereka, bukan kata Arizal. Tetap menghormati para psikiater ya. Cuman kata mereka, jujur psikiater dalam pandangan saya nggak ada gunanya. Waduh, kenapa? Saya udah ke psikiater dan nggak ada efek sama sekali. Mungkin karena mereka gak dekat sama Allah. Sekali lagi bukan mengejek psikiater ya, jangan sampai salah paham ya. Ini psikiater adalah salah satu jalan penyembuhan. Cuman ini bagi beberapa orang yang udah pernah ke psikiater, curhat ke Arizal kayak gak ada efeknya. Justru saya ngerasa lebih sembuh saat saya banyak doa ke Allah. Masya Allah ya. Jadi yang paling pertama adalah doa. Kedua, bagi orang yang gay dan telah melakukan sampai ke tahapan sodomi, atau yang gak sampai sodomi, misalnya peluk-pelukan, cium-ciuman, maka cara kedua adalah taubat, istighfar. Dan tadi baru aja ngebaca hadisnya, subhanallah, karena berhubungan banget dengan godaan setan. Dan ternyata ada satu hadis hasan riwayat Tirmidzi di mana setan bersumpah, "Ya Allah, demi kemuliaanmu," kata iblis, "aku bersumpah demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan hamba-hambamu selama nyawa mereka masih ada di dalam jasad mereka." Dan Allah bilang apa? "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan terus ampuni mereka selama mereka memohon ampunan padaku." Masya Allah. Jadi bagi orang yang pernah melakukan itu, udah jadi gay terus lanjut sampai melakukan dosa tersebut, maka istighfar, taubat, insya Allah Allah baik. Kalau bagi yang gak pernah melakukannya, dosa atau enggak? Dia gay tapi dia selalu menjaga pandangannya, dia gak pernah ngelakuin dosa sampai sodomi, bahkan ciuman, bahkan pelukan aja gak pernah, karena saking bertakwanya dia ke Allah. Dia dosa gak jadi gay?
Enggak dosa. Dia jadi gaynya karena bisikan setan atau karena harta haram dari orang tuanya. Dianya tapi tetap menjaga ketakwaan. Bagi dia itu amal soleh terus jadi amal soleh. Ketiga, obatnya adalah nahan hawa nafsu. Jadi cara terbaik dalam mengobatinya adalah saat kita lagi gejolak syahwatnya besar. Kok kita sih? Saat seseorang yang menghadapi penyakitnya itu lagi dalam gejolak syahwatnya lagi tingginya, kemudian dia tahan, itu insya Allah bisa jadi kesembuhan yang luar biasa. Keempat, ini untuk pencegahan. Ingat anak kalian yang nanti punya anak-anak, jangan sekali-kali ditontonin film-film sinetron yang di dalamnya banyak cowok-cowok ganteng. Dan jangan juga ditontonin dengan film-film anime. Jujur aja, di anime itu kalau kalian tahu, yakinlah pasti akhwat deh yang ditanya. Kalau ikhwan mungkin malu untuk mengakuinya ya. Tapi kalau akhwat, coba deh sebutin Naruto aja ya. Disebutin Naruto, ada nggak di situ pemeran yang gantengnya? Ada. Siapa? Sakura, Masya Allah. Sakura ganteng lah. Kenapa? Oke lah, itu bukan ngebahas anime haram dari sisi macam-macamnya, oke. Untuk masalah anime bisa ditonton di materi Abu Takeru, You Love Naruto, I Love Sakura. Itu udah ada di YouTube. Tapi mau ngebahas dari sisi ininya. Itu salah satu sebab yang bisa ngebuat anak kecil yang asalnya normal ngeliatin wajah-wajah ganteng, apalagi kalau sampai berotot gitu ya, kayak Son Goku yang di Dragon Ball kayak gitu. Maka itu penyebabnya, maka dicegah. Kalau mau nonton anime apa tuh? Upin Ipin gitu ya. Upin Ipin bukan anime ya. Oke. Dan yang kelima, untuk yang kelima maaf banget ya, Ariza nggak bisa menyampaikan di sini. Hah? Kenapa? Karena kalau Ariza menyampaikan poin kelima, pasti bakalan banyak yang bilang, masa sih? Akhirnya malah jadi nggak konsen. Jadi buat poin nomor kelima, rahasiakan. Poin keenam adalah obat yang puncaknya, tapi ada ikhtilaf ulama, sehingga untuk poin yang nomor 6, Ariza nggak bisa juga menyampaikan di sini. Yang kesel berarti enggak. Enggak, just kidding. Kalem teman-teman, ya. Sekali lagi teman-teman, ya Allah, kita tahu sekali lagi, di sini jadi bukan kayaknya lebih banyak ngebahas sebab dan juga pengobatannya. Nggak banyak ngebahas tentang besarnya dosa homoseksual. Kenapa? Karena ya semua udah tahu bahwasanya itu dosa. Oh ya, tadi orang yang gay itu ada 3 tipe. Baru nyampainya 2 ya. Yang pertama orang yang menjauhi, dia ngejaga diri banget. Yang kedua mah terjatuh ke dosa sampai ke sodomi dan lain-lain. Yang ketiga yang paling puncak dosanya adalah mereka yang melegalkan. Mereka yang menganggap bahwasanya homoseksual tuh halal. Itu dosanya paling puncak. Kenapa? Karena mereka udah mendustakan firman Allah. Kalau yang kedua, dia yakin homoseksual itu haram, tapi karena nafsunya dia terdorong untuk ngelakuin dosa. Ya, dia dosa besar tapi dia nggak nyampe ke tahap kekufuran. Sedangkan poin nomor 3, dia mah udah mendustakan ayat Allah. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu mah udah menandingi Allah. Itu dosanya yang paling besar. Makanya saranin kalau ke teman-teman, sekiranya ada yang terjangkiti penyakit itu, jangan sekali-kali jadi orang yang tipe ketiga. Jadilah orang yang tipe pertama, yang terkena penyakit itu tapi kemudian dia ikhtiar untuk sembuh. Adapun kalau ketiga malah melegalkan dosanya, itu adalah dosanya setara dengan kekufuran, karena dia udah mendustakan ayat Allah. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai nganggap ini legal. Terus ada yang nanya, tapi ada yang bilang bahwasanya gay itu adalah fitrah. Mau nanya deh ke siapa namanya? Koda, maaf ya, mau nanya gini, gimana kalau misalnya ada orang yang ngelakuin seks dengan tai, normal atau enggak? Dengan tai, bukan dengan cewek, bukan dengan binatang, ini dengan tai. Kalian nganggap wah, tapi ada orang yang kayak gini. Ini namanya dalam ilmu psikologinya apa gitu? Orco seksual apa gitu ya? Nggak hafal. Yang jelas
orang-orang yang masih dalam fitrahnya pasti nganggap itu perbuatan yang jijik. Tapi bagi orang yang terjangkiti penyakit itu, dia ngerasa dirinya normal. Ini juga sama dengan yang gay. Ya, kalau yang gaynya yang nggak dikasih hidayah, ya, mereka nganggap diri mereka tuh di atas fitrah. Saya emang dari lahir begini kok, saya nggak salah apa-apa. Nah, itu mereka yang harus diluruskan. Karena dalam pandangan orang normal pasti tahu itu adalah penyimpangan. Ya, mau pakai logika manapun itu adalah penyimpangan. Jadi jangan pernah dilegalkan. Kalau ada yang kena penyakit itu, segera minta perlindungan ke Allah. Kalau perlu kecurhat, jangan curhat ke orang yang gak berkompeten. Oh ya, tadi ada yang terakhir teman-teman, ya Allah, sampai lupa. Ntar, ya Allah ingetin. Tadi ada satu obat lagi, Ariza lupa banget, ya Allah, ntar. Ini obatnya yang salah satu yang paling manjur, tapi boleh disampaikan ke kalian. Bukan, iya betul, itu salah satunya. Makasih, tambahan air zam-zam. Air zam-zam, betul. Kalian minum dan niatkan di dalam hati, ya Allah aku pengen sembuh dari penyakit ini. Misal kalau punya gitu ya, aku pengen sembuh dari penyakit ini, terus minum air zam-zam, insya Allah sembuh. Ya, terus ada satu lagi yang Ariza lupa, ya Allah semoga kalau Allah ingatkan bisa ngasih tahu ke teman-teman, tapi jujur ngeblank banget. Itu gara-gara kalian sih ya, ketawa-ketawa jadi Arizanya lupa gitu. Nyalahin lagi ya, udah salah sendiri. Oke, mohon maaf teman-teman. Insyaallah bagi yang mau nanya jawab sebisa Ariza 10 menit lagi. Yuk silakan yang punya pertanyaan. Pertanyaannya lewat kertas ya, nggak bisa nanya langsung. Dan bagi yang mau curhat privat, ingat jangan di official account, tapi minta ID Ariza supaya bisa curhat secara privat. Kalau ada yang kena penyakit itu, jangan sekali-kali nulis namanya di kertas ini ya, supaya tertutupi aibnya. Ya silakan Aki. Apa? Menambah penyebab ya? Ya. Terus apa? Iya. Air yang tinggi. Oh iya, sip. Makasih ya. Salah satu sebab lainnya adalah ayah yang kurang perhatian sama anaknya. Iya, itu salah satu sebabnya juga. Makasih udah ditambahin. Jadi kalian yang jadi ayah harus baik ke anaknya ya, insyaallah. Makasih akhi. Oke. Ya. 3 kali lipat zina. Iya, 3 kali lipat zina bagi orang yang sodomi. Oke, 10 menit. Saya ingin menghasilkan uang dengan menggambar. Oh, itu dengar aja kajian di YouTube Abu Takeru, You Love Naruto, I Love Sakura. Itu videonya habis Aki? Enggak? Berhasil nggak videonya? Berhasil? Sim. Sebenarnya lebih dahulu zaman purba atau zaman Nabi? Itu silakan dengar di materi dinosaurus dalam Islam. Oh iya, sip. Oke teman-teman, mau ngasih uang 50.000 buat yang menang kuis. Ada yang mau ikut kuis nggak? Ayo silakan. Mau ngasih uang nih 50.000 ke anak-anak yang ikut kuis. Silakan buka handphonenya. Ya, ayo kuis. Silakan buka handphonenya. Door prize 50.000 rupiah. Ya silakan. Ya. Yang streaming maaf gak bisa karena jauh. Mau ngasihnya langsung hand to hand. Silakan buka handphonenya, buka aplikasi Line. Kemudian add official account Arizal, ID-nya @pemuda surga. ID-nya @pemuda surga. Silakan. Nih. Ini uangnya asli ya. Bukan dari Kanjeng Dimas, oke. @pemuda surga udah di add. Oke, sekarang di kolom chatnya silakan chat SMAN sekian Bandung. Masing-masing dari kampus mana? Yang dari ITB, yang dari Unpad, yang dari SMA 3, tulis SMA 3. Setelah ketik itu spasi usia, spasi jawab antara A atau B. Jadi SMA spasi usia, spasi jawab A atau B. Pertanyaan, siapakah
nama nabi yang dikirim di masa yang sama dengan Nabi Lut alaihi salam? A. Nabi Musa. B. Nabi Ibrahim. Ayo, yang sama dengan kaum Nabi Lut, diutusnya bareng. A. Nabi Musa. B. Nabi Ibrahim. Pemenangnya adalah deg-deg, deg-deg, deg-deg. Maaf, ini masih loading ya. Oke. Ayo, siapa yang mau menang? Saya. Sip. Dari SMA Negeri deg-deg, deg-deg, Nadira R. Fasti, SMA Negeri 3 Bandung. Siapa itu? Alhamdulillah. Bu. Kalian didengkian nih orangnya ya. Oke. Akhi, maaf ya, bisa diestafetin ke situ. Maaf ya. Silakan. Dikasihin aja ke situ, estafetin ya. Oke. Ya, teman-teman. Udah kalem. Sip. Pertanyaan lanjutan. Bismillah. A. Kalau ada yang ngelawan sama kawan, ada yang ngelakuin sama kawan, apa hewannya juga harus dibunuh? Oh, ngelakuin sama hewan ya. Kemarin tuh baru ada berita seseorang pemuda zina sama 300 ayam gitu ya. Apakah harus dibunuh ayamnya? A. Belum bisa ngejawab. Saya nemu tulisan, kalau bacaan tasyahud, ini pertanyaan yang di luar tema, jangan dulu dibahas ya, karena kita fokuskan di sini dulu. Bagaimana hukum? Ini juga enggak. Kalau ada teman yang suka ngelihat anime, komik yang isinya cewek lesbian atau istilahnya yuri, gimana cara dakwahnya? Orangnya agak susah diingatin. Tugas kita ingetin aja, kita nggak bisa maksa. Ya, jadi kasih tahu aja bahwasanya itu nggak boleh. A. Dosa bagi orang yang berhubungan dengan hewan. Adakah dalilnya? Dalilnya tuh hadis-hadisnya lemah kebanyakan. Jadi Ariza belum bisa memastikan jawabannya. Bagaimana cara menghindari penyakit taun? Kalem. Penyakit taun nggak ada di Indonesia. Di Indonesia kayaknya jinnya belum punya pisau-pisau spesial yang bisa ngebuat orang-orang jadi kena taun ya. Pertanyaan selanjutnya. Saya DKM rumah saya punya printer. Dulu saya pernah pakai printer itu buat tugas sekolah saya, karena printer saya tintanya habis. Apakah boleh? Belum bisa ngejawab, maaf ya. A. Gimana kalau di masjid sekolah yang biasanya jadi imam? Ini belum bisa, nggak perlu dijawab dulu ya. Ini yang tenang ini dulu ya. Apakah datang ke tempat psikiater sama dengan datang ke dukun? Tidak ya. Datang ke psikiater nggak ada masalah, boleh. Itu salah satu pengobatan ya. Oke. Maaf ya, mudah-mudahan pertanyaan ini berhubungan. Kalau nanti misalnya ada yang mempertanyakan yang belum dibahas, silakan ke official account ya. Kalau kumur-kumur suka ada bekas air, belum nanti ya. Maaf, ayahnya juga harus buru-buru ke stasiun ya. Jadi nggak terlalu kondusif. Mau nanya, teman saya pernah melakukan seperti gay, tapi dia punya pacar. Tapi pacarnya ikut mendukung perbuatan gay ini. Masya Allah. Ini pacar yang gak setia. Perbuatannya suka dicerminkan di depan orang lain. Dan guru-guru pun menggibahi anak ini. Tapi ketika dinasehati untuk tidak mencerminkan kalau dia gay, tapi dianya kadang gak mau denger dan cuma iya-iya aja.
kira-kira saya harus tetap nasihatin dia atau gimana? Orang semacam ini halal digibahi, karena dia udah terang-terangan ngelakuin gaynya. Tapi terus saja nasihatin ya teman-teman ya. Kalau mimpi jadi korban gay gimana? Kalau mimpi jadi korban gay, jangan pernah disampaikan ke orang lain. Kalau disampaikan ke orang lain nanti akan ada mudarat. Bagaimana jika saat sholat maghrib? Enggak, maaf ya, nanti dulu ya. Mau ngedahuluin yang pertanyaan tentang ini dulu. Tinggal 1 menit lagi, maaf ya. Minggu depan insya Allah ceramah Rizal akan dilaksanakan di Unisba. Atau nggak tahu anak SMA 5 teh mau ngadain di sini atau enggak. Tapi sepertinya kalau anak SMA 5 tidak mengadakan di sini, maka ceramahnya insya Allah akan di Unisba Taman Sari yang dekat sama BIP itu ya. Oh iya, tadi obat yang satu yang Ariza lupa sampaikan, mau tahu nggak? Obatnya adalah, ingetin Ariza minggu depan aja ya, maaf ya, nggak jadi. Soalnya panjang pembahasannya deh, udah aja pekan depan. Satu obat ini ingetin ya, kalau Ariza lupa bukan salah Arizal, salah kalian yang nggak ngingetin Arizal, ya. Oke, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.